ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan distribusi, konsumsi, dan produksi yang berkaitan dengan barang dan jasa. Kemudian menurut para pakar ekonomi Islam, salah satunya Manan yang menjelaskan ekonomi syariah adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang di dalamnya diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian selanjutnya yaitu ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi mikro syariah yang merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana dan kenapa sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah yang dimana di dalamnya termasuk moral dan norma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selvi Rukmi dengan NIM 321915 akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu materinya adalah kerangka teori ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah adalah teori ekonomi yang menjelaskan tentang berbagai permasalahan dan cara mengambil keputusan yang dilakukan oleh setiap unit ekonomi dengan melibatkan unsur syariah sebagai variabel utamanya. Selanjutnya adalah tentang ekonomi mikro syariah dalam literatur Islam klasik. Yang pertama adalah unlimited wants, scarcity dan efisiensi. Teori dasar yang mendasari lahirnya ilmu ekonomi adalah kelangkaan teori dasar yang mendasari lahirnya ekonomi sebagai akibat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas serta sumber daya alam yang terbatas. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa dalam literatur Islam klasik kita mendapati bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas serta manusia yang tidak pernah merasa puas. Selanjutnya adalah teori produksi division of labor. Dalam literatur Islam klasik, produksi dimaknai dengan bekerja dengan berusaha semaksimal mungkin menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan cara yang halal. Namun tujuannya bukan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, namun tujuan akhir bekerja adalah untuk mendapat ridha Allah dengan menjadikannya sebagai amal soleh karena Allah, sehingga senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas hasil yang didapat, serta tidak kecewa dengan jika hasil akhir yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya adalah pasar demand dan supply serta penetapan harga. Konsep pasar banyak dibahas dalam literatur Islam klasik. Bahkan, sebagian besar penulis literatur yang dipakai sebagai referensi ekonomi Islam menulis tentang pasar dan regulasi pasar. Namun, yang membahas secara detail tentang struktur pasar adalah Yahya bin Umar. Memang struktur pasar yang diungkapkan Yahya bin Umar tidak persis seperti dalam ekonomi konvensional. Namun, kita dapat menyimpulkan dari tulisannya bahwa pasar yang baik adalah pasar yang di dalamnya informasi bisa diakses oleh semua yang terlibat di dalamnya dan tidak ada yang melakukan monopoli. Secara tidak langsung, Yahya bin Umar telah menyebutkan dua model pasar, yaitu pasar persaingan sempurna yang dianggap sebagai pasar yang ideal, serta pasar monopoli yang dianggap tidak ideal. Selanjutnya tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan juga menjadi diskursus dalam ekonomi konvensional. Walaupun jika dilihat dari sejarah kelahirannya berhubungan erat dengan sikap individualistik dan pemenuhan keinginan yang tak terbatas serta pemenuhan keinginan tak terbatas serta keinginan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya sangat jauh dari pemikiran tentang harmoni dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan distribusi pendapatan dalam Islam yang merupakan inti dari ajaran ekonomi, di mana distribusi pendapatan dalam Islam hampir menyatu dengan setiap kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi mikro syariah membicarakan tentang self-interest, kepentingan sosial, kepemilikan individu, preferensi individu, mekanisme pasar, persaingan, laba, serta utilitas dan rasionalitas. Sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laura Alisa, NIM 3219239 akan melanjutkan penyampaian materi dari Salvia tentang teori ekonomi mikro syariah
Yang kelima yaitu ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan juga menjadi diskursus dalam ekonomi konvensional, walaupun jika dilihat dari sejarah kelahirannya berhubungan erat dengan sikap individualistik dan pemenuhan keinginan tak terbatas, serta keinginan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan dalam ekonomi mikro syariah berbeda dengan distribusi pendapatan pada konvensional, yang mana distribusi pendapatan pada dalam Islam yang merupakan inti dari ajaran ekonomi, di mana distribusi pendapatan dalam Islam hampir menyatu pada setiap kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro syariah membicarakan tentang soal self-interest, kepentingan sosial, kepemilikan individu, preferensi individu, mekanisme pasar, persaingan, laba, utilitas, dan rasionalitas. Konsep ini secara bahasa sama dengan yang dikemukakan oleh ahli ekonomi konvensional, sehingga cenderung memberi kesan tidak ada perbedaan. Tetapi sebenarnya landasan filosofis pandangan dunia Islam telah memberikan makna yang berbeda. Ruang lingkup ekonomi mikro syariah menekankan kajian dengan pendekatan rekonstruksi, yaitu mengikuti pola pembahasan yang sudah ada dalam ekonomi konvensional, tetapi melakukan kritikan terhadap hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bisa mengganti atau bahkan mengubah total model ekonomi mikro yang ada pada ekonomi konvensional. Contohnya, pertama, perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal dalam ekonomi konvensional menggunakan pendekatan utility, maka dalam ekonomi Islam menggunakan pendekatan maslahah. Yang kedua, perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal dan pendekatan konvensional menggunakan inference course dan budget line. Maka dalam ekonomi Islam menggunakan isio, maslahah, dan budget line yang dikonstruksi dengan memasukkan variabel yang diwajibkan syariat. Yang ketiga, ada kajian monopoli. Dalam terminologi pasar konvensional mendapatkan kritik dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam. Yang kedua yaitu persoalan yang ada pada ekonomi mikro syariah. Pembahasan persoalan ekonomi mikro Islam tentu didasari pada persoalan pokok ekonomi secara umum yang meliputi 3 persoalan pokok. Secara umum ada 2 buah teori umum yang mencoba untuk menjelaskan permasalahan yang ada dalam ekonomi, yaitu pokok masalah ekonomi secara klasik dan modern. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan. Dalam hal ini menekankan kekuatan pasar sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pemikiran ini bertujuan pada satu hal, yaitu kemakmuran. Pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran dapat dicapai. Apabila dirincikan, masalah ekonomi klasik dilihat dari segi konsumsi, produksi, dan distribusi. Ada beberapa yang pertama adalah masalah konsumsi, yang mana masalah konsumsi menyangkut masalah apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki atau tidak oleh konsumen. Yang kedua adalah masalah produksi, yang mana permasalahan produksi adalah permasalahan bagaimana produksi semua benda, barang, dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak. Yang ketiga ada distribusi, yang mana permasalahan distribusi terletak pada bagaimana supaya benda-benda pemuas kebutuhan bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Oktadian Dwinda, NIM 3219218. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang bagian C, yaitu Rancang Bangun Ekonomi Islam. Menurut Muhammad, bangunan ekonomi Islam diletakkan pada 5 pondasi, yaitu yang pertama yaitu nilai ketuhanan atau ilaihiyah. Nilai ini beranjak dari filosofis dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Oleh karena itu, segala sesuatu kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilaihiyah.
dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan olehnya. Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan segala sesuatu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam adalah keadilan berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis saja, tetapi didasarkan pada pertimbangan hukum alam yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat ditetapkan secara menyeluruh, antara lain dalam menentukan harga, kualitas produk, perilaku terhadap pekerja, dan masih banyak lagi. Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan. Bila hal ini tidak terlaksana, maka penindasan dan kekerasan akan terus terjadi dan terus berlangsung selamanya. Nilai kenabian atau al-nubuwah. Nilai kenabian merupakan salah satu nilai yang universal dalam ekonomi Islam sebab fungsi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai sentral pembawa syariat Islam di dunia ini. Kenabian bukan martabat atau derajat yang diperoleh melalui usaha atau warisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai hak untuk memilih umatnya menjadi nabi atau rasul. Dalam diri Nabi Muhammad SAW bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi muslim, termasuk bidang ekonomi. Nabi Muhammad SAW merupakan penjelmaan segala nilai-nilai tidak hanya manusia terbaik tetapi juga terbesar. Kehidupan sehari-harinya merupakan cerminan sebenarnya dari ajaran-ajaran Al-Quran. Baiklah, saya Nur Azizah, NIM 3219241 akan melanjutkan penjelasan materi Rancang Bangun Ekonomi Mikro Syariah. Yang D. Khalifah atau pemerintahan. Dalam Islam, pemerintahan memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu memastikan suatu kegiatan berjalan secara benar tanpa adanya kezaliman. E. Ma'ad. Ma'ad dalam Islam berarti membolehkan mengambil keuntungan dalam kegiatan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Andrea Saputra, NIM 3219240 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pelaku ekonomi mikro syariah. Pelaku ekonomi mikro syariah adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi maupun konsumsi. Pelaku ekonomi terbagi atas 3. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen, yaitu orang atau badan yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam artian konsumsi atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan, yaitu suatu kesatuan yang memproduksi barang atau jasa yang akan digunakan oleh rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah, yaitu pelaku ekonomi yang mengatur suatu kegiatan ekonomi di suatu negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.